Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super educators. Sebagai seorang pendidik, kita tentu mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Meskipun Ki Hajar Dewantara sudah lahir dari 1 dekade yang lalu, tapi pemikiran-pemikiran beliau sudah begitu maju dan masih relevan saat zaman sekarang. Apa saja pemikiran konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Setiap anak yang lahir mempunyai kodrat alam yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus berpihak pada anak karena anak memiliki keunikan dan kekuatan kodratnya masing-masing. Anak yang berada di dalam satu kelas yang sama, mempunyai umur yang sama, tentu akan mempunyai karakter dan potensi yang berbeda-beda. Cara belajarnya pun juga pasti berbeda-beda. Ada yang suka belajar dengan duduk manis, sambil bermain, ataupun belajar sambil menonton video. Sebagai pendidik, tugas kita adalah mempersiapkan lingkungan anak tersebut. Kita hanya bisa menuntun tanpa menuntut. Saat kita menanam padi, tentu kita tidak bisa berharap yang tumbuh adalah jagung. Tetapi kita dapat mempersiapkan bagaimana padi itu dapat tumbuh dengan baik dan berkualitas tinggi. Entah dengan memberikan pupuk, tanah yang subur, cahaya, dan air yang cukup. Hal ini menegaskan bahwasanya tugas kita sebagai pendidik adalah penuntun. Tugas kita adalah mempersiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang terbaik untuk anak, agar mereka mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan teori konvergensi yang juga dianut oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang anak bukanlah kertas kosong yang dapat kita coret-coret semau kita. Anak juga bukan kertas dengan penuh tulisan, sehingga apapun yang dilakukan oleh pendidik tidak akan ada hasilnya. Namun, seorang anak adalah kertas dengan tulisan yang masih buram, sehingga tugas orang tua dan juga pendidik adalah menebalkan tulisan yang baik dari diri anak tersebut. Selain kodrat alam, pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari kodrat zaman. Pendidik harus jeli dan juga up-to-date dalam melihat perkembangan zaman. Tugas kita bagaimana seorang anak mempersiapkan menjadi pribadi yang mandiri dan juga pribadi yang dapat berkontribusi pada masyarakat. Dan untuk berkontribusi terhadap masyarakat, pendidikan tidak hanya bicara soal pengetahuan, melainkan juga soal karakter dan budi pekerti. Pengetahuan ditambah keinginan yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik pula. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya sebagai seorang pendidik seperti diingatkan bahwa pendidikan sejatinya harus berfokus kepada anak, bukan terpatok pada kurikulum, buku teks, ataupun teknologi. Tetapi bagaimana menggunakan semua perangkat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang mengeluarkan potensi anak, sehingga ia menjadi yang terbaik sebagaimana Tuhan menciptakannya. Dan untuk melakukannya, sebagai seorang pendidik, tentu saja kita harus terus belajar dan mengembangkan diri mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap terus berupaya untuk mengenal anak didik kita semakin hari semakin baik. Kelas-kelas yang mempraktikkan landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentu tidak akan membuat anak-anak menjadi stres ataupun tertekan. Justru mereka akan lebih bersemangat dan juga termotivasi karena mereka merdeka, dituntun menjadi diri mereka sendiri yang terbaik. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap hidup pada praktek-praktek kita sebagai guru ataupun orang tua. Saya Masruratul Ulfa, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Palaan, mengucapkan terima kasih. Salam pendidikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. SD Negeri 1